Apa kabar pejuang tembus pagi? Masih ingat cerita suka duka jadi petugas KPPS? Oke guys, kita akan menceritakan pengalaman menjadi petugas KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara. Sebelum hari H, petugas KPPS sudah memastikan formulir pemberitahuan atau undangan telah terbagi kepada warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Nah, kali ini kita mulai dari pembagian undangan kepada warga. Sampai-sampai saya harus melewati medan yang cukup ekstrim ya guys. Yang penting jangan sampai seperti teman yang satu ini ya guys ya. Karena semua warga berhak mendapatkan atau menyumbangkan suaranya dalam pemilu 2024 ini ya guys ya. Nah, kita sudah sampai di salah satu rumah warga, kita panggil dulu ya guys ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah saya panggil beberapa kali tapi belum ada yang jawab ya guys ya. Saya bingung juga mau bagaimana, walau bagaimanapun undangan ini harus nyampe kepada orangnya ya guys. Namun setelah saya tunggu beberapa saat, nah ternyata orangnya muncul ya guys, alasannya karena tertidur. Langsung saja saya suruh minta tanda tangani di bagian yang sudah ditentukan ya guys. Sampai-sampai saya terjebak hujan, tidak bisa pulang guys. Untuk menemani cuaca yang seperti ini, maka saya ajak penghuni rumah untuk rujaan dulu ya guys. Tibalah di H-1 sebelum pencoblosan guys, maka itu saya ajak teman-teman untuk melihat buku panduan bagaimana cara pembuatan tempat TPS ya guys. Oleh karena itu kita ajak kelompok saya mengatur kursi sesuai dengan ketentuan yang ada. Setelah mengatur bangku, jangan lupa ditempel juga penunjuk arahnya ya guys, seperti jalan keluar dan jalan masuk. Dan jangan lupa juga ditempel daftar pemilih tetap di luar ruangan TPS seperti itu agar pemilih tahu. Nah, seperti ini juga perlengkapan lainnya mengenali calon-calon yang ada. Nah, sudah sampai juga logistik serta kotak suara di Balai Desa Sidudung Batu ya guys, yang sudah disambut oleh para petugas PPS. Nah, kita lihat-lihat dulu bagian dalam untuk mengetahui mana kotak yang masuk dalam TPS saya, yaitu TPS 9 ya guys. Sambil lihat-lihat dulu dan mengenali warna kotak suara ya guys. Untuk abu-abu yaitu kotak presiden, untuk yang kuning DPR RI, merah DPD RI, biru DPRD provinsi, sementara yang hijau DPRD kabupaten atau kota. Total surat suara yang akan kita coblos sebanyak 5 lembar guys. Nah, kita ajak dulu kelompok saya mengambil bilik surat suara. Nah, setelah kita pasang, tampilannya seperti ini guys. Di malam sebelum pencoblosan ya guys, kita siap-siap dulu, beres-beres dulu, dan memberikan perlengkapan lainnya seperti pembuatan tempat meja TPS 1 hingga TPS 7 ya guys. Nah, kita jangan lupa cemil-cemilan dulu biar tidak bosan untuk mempersiapkan kotak-kotak atau aksesoris lainnya. Nah, di sini teman saya sangat semangat sekali guys, karena besoknya kita akan menghadapi pesta demokrasi guys. Iya, 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 iya. Tibalah untuk besok harinya guys, kita mengikuti apel dari PPS ya guys, untuk diberikan arahan dalam penyelenggaraan pemilu saat pemungutan suara berlangsung di TPS seperti itu guys. Tibalah kotak suara di tempat TPS guys, sebanyak 5 kotak suara. Sebelum pemungutan suara dimulai, jangan lupa kita ambil sumpah dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ambil sumpah sebelum melakukan pemungutan suara dengan mengikuti kata-kata saya.
Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya. A few moments later. Tibalah waktu untuk melakukan pemungutan suara, guys. Jangan lupa para petugas KPPS sudah duduk di bangkunya sesuai tugasnya masing-masing ya, guys. Dan dipastikan dijaga oleh pihak ketertiban. Nah, di sini ketua dibantu oleh KPPS 3 dan KPPS 2 menyiapkan surat suara. Pemilih jangan lupa untuk memberikan formulir C pemberitahuan kepada KPPS 4 dan KPPS 5 serta menandatangani absen sesuai dengan namanya ya guys, dan diberikan surat suara untuk menuju ke bilik suara. Setelah mencoblos, jangan lupa masukkan surat suara ke kotak surat suara. Kalau tidak tahu bisa dibantu oleh KPPS 6. Setelah itu, jangan lupa untuk mencelupkan jari ke tinta pada KPPS 7 yang bertugas, guys. Setelah itu langsung keluar menuju aktivitas masing-masing. Nah, di sini kami kedatangan tamu dari petugas PPSI guys, yaitu Mas Wawan si Ganteng dengan Gus Fatta guys. Setelah dilakukan pemungutan, sekarang kita lakukan penghitungan guys. Dan jangan lupa dicatat di C hasilnya guys. Nampak sekali para teman-teman petugas KPPS ini wajahnya yang lelah guys, serta disaksikan oleh para saksi, pengawas, dan warga sekitar guys. Setelah penghitungan, jangan lupa kita melengkapi di C hasilnya ya guys. Yang paling menjengkelkan ketika kita harus bertanda tangan banyak lembar guys. Walaupun terlihat mudah, tetapi sangat menguras tenaga tangan guys. Banyak cerita menarik di balik lelahnya jadi petugas KPPS guys. Sampai-sampai ini mau jam dini hari bermalam-malam mengantarkan kotak suara ke balai desa guys bersama teman-teman petugas KPPS dan yang lainnya. Setelah tiba di balai desa justru kami mendapatkan tugas baru guys karena harus melengkapi berkas yang masih kurang guys. Walaupun jam menunjukkan sudah jam 2 pagi guys. Sampai-sampai teman saya tertepar semua guys karena memang capek sekali guys. Tapi ini menjadi cerita menarik tersendiri guys. Terima kasih dan untuk teman-teman pemilih, sampai jumpa di pemilu yang akan datang.